Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, sama-sama mari kita haturkan puji bersama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang daripada salah satu kitabul fiqih karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah, yang berisi daripada pasalnya tentang mengetahui tentang waktu wajibnya puasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Yajibu shaum Ramadan bi ahadi umrin hamsata ahadihuma. Diwajibkannya puasa Ramadan karena ada salah satu perkara dari yang 5 perkara. Termasuk perkara ini adalah masuknya bulan Ramadan pada diri kita, yang mana ada 5 perkara yang jika kita terkena atau tembani dalam 5 proses ini, maka kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, bikamali Sya'ban salasin. Yang pertama adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kita ada di bulan Sya'ban, sempurnanya bulan Sya'ban itu pada 30 hari. Jadi kalau bulan Hijriah itu enggak sampai 31 atau 28 hari, tapi cuma 29 kalau enggak digenapkan dengan salasina, yaitu adalah 30 hari tepat. Jadi kalau misalkan enggak melihat hilal di tanggal 29, maka disempurnakan tanggal bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Yang kedua, yauman wasaniha bi ru'yatin al-hilali fil haqqi man zara'ahu. Yang kedua yaitu orang yang melihat bulan sabit atau hilal. Orang yang melihat hilal haknya meskipun orang itu fasik. Maksudnya daripada orang itu fasik yaitu mungkin ketika dia jalan-jalan sore nih di hari Jumat sore, terus dia melihat hilal, tapi dia sendiri orang fasik. Fasik itu apa maksudnya? Yaitu orang yang sering melaksanakan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Padahal dia mengetahui bahwasanya yang dia lakukan adalah perbuatan dosa, maka tergolonglah orang tersebut dalam golongan orang yang fasik. Dan oleh karena itu, maka diwajibkan atasnya berpuasa sendiri. Maksudnya bagi orang yang fasik tersebut. Misalnya kita masih banyak banget maksiatnya, dosa kecilnya juga, dosa besarnya juga masih dilakuin. Ketika kita berjalan-jalan di sore hari di tanggal 29 Sa'ban, kemudian kita melihat hilal. Hilal itu apa? Bulan sabit. Nah, otomatis besoknya kita udah diwajibkan puasa meskipun belum masuk, karena kita udah melihat secara langsung. Nah,
Yang ketiga mana? Wa thalithuha bi thubutihi fi haqqihi man lam yarahu bi adli syahadatan. Yang ketiga adalah sesuai kita mematuhi sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang biasa kita lakukan atau biasa di kita mematuhi atau mengikuti peraturan pemerintah. Nah, pemerintah ini ternyata beliau ini adalah ada divisi ya, ibarat kata yang khusus untuk melihat jatuhnya hilal. Nah, kalau misalkan hilalnya nggak terlihat atau gara-gara mendung atau sebagainya, maka digenapkan jadi 30 hari. Tapi kalau misalkan nanti pemerintah bilangnya Sya'ban cuma tanggal sampai tanggal 29, otomatis nanti di tanggal tanggal 1 Ramadannya jatuh pada tanggal 30 Sya'ban seharusnya gitu. Tapi besok nih sesuai kalender ya, kalau sesuai dengan kalender kita jatuhnya Sya'bannya full. Maksudnya Sya'bannya full itu Sya'bannya sampai 30 hari gitu. Jadi enggak sampai tanggal 29 menurut kalender. Tapi nanti bisa jadi kalau misalkan nanti di hari Jumat pemerintah dengan tim yang bertugas untuk melihat hilal ada di sore hari itu. Sebelum nih hari ini ya, misalkan hari ini udah melihat hilal, bisa jadi besok udah puasa, udah wajib kan atas kita, udah disiarkan. Wajib buat kita dan orang yang melihat hilal tersebut untuk berpuasa itu. Nah, kalau misalkan pemerintah itu peraturannya itu wajib meskipun kita nggak percaya, meskipun kita nggak ngelihat hilal tersebut gitu. Maka wajib kita mengikuti peraturan dari pemerintah tersebut. Wa rabi'uha bi ihbari adli riwayatin mausuqin bisawatun waqa'atil qalbi. Nah, kemudian yang keempat, terdengarnya informasi dari seorang yang terpercaya. Misalkan ustadz yang benar-benar ustadz ya, bukan ustadz yang bohong-bohongan, atau dari seorang kiai atau dari seorang yang ahli dalam melihat tersebut dan kedudukan orang tersebut, kepercayaannya sudah sudah sahih, yaitu udah terpercaya gitu. Maka ketika kita diinformasikan oleh beliau atau beliau menginformasikan bahwa besok adalah hari puasa karena beliau melihat hilal, meskipun di hati kita nggak percaya, kita wajib untuk berpuasa. Karena apa? Karena wasilahnya orang yang terpercaya gitu. Orangnya terpercaya yang menginformasikan melihat hilal tersebut. Tapi kalau misalkan yang menginformasikan orangnya nggak terpercaya, mungkin fasik dan sebagainya, tapi di hati kita tuh tahu bahwasanya itu emang benar, informasi yang disampaikan itu benar, besok puasa, maka wajib juga buat kita buat puasa kalau di hati kita merasakan kebenaran gitu. Tapi kalau misalkan orang tersebut yang menyampaikan bukan orang yang terpercaya, terus hati kita nggak merasa kebenaran, maka kita nggak wajib buat puasa. Maksudnya itu di hari sebelum genap Sya'bannya 30 hari. Kemudian yang kelima al-qalbu syadikun wa khamsuna misuha bil ijtihadi fi man istaqabaha bi zanni dukhulir Ramadan alaihi zalik. Yang kelima ini buat orang yang enggak mendengar informasi sama sekali tentang terkait Sya'bannya, Ramadannya. Mungkin orang tersebut dalam penjara atau di dalam hutan yang enggak mendapatkan informasi tentang masuknya bulan Ramadan.
maka orang ini wajib untuk berijtihad, mencari dulu informasi terkait Ramadan, masuknya kapan dan sebagainya. Kemudian jikalau dia sudah merasa yakin dengan usahanya, dengan informasinya, kemudian baru boleh dia berijtihad bahwa mungkin besok adalah Ramadan gitu. Jadi yang kelima ini adalah buat orang yang ragu-ragu atau nggak mendapatkan informasi sedikit pun tentang Ramadan. Kemudian faslun syurutus sihhati arba'atu asya. Kemudian yaitu adalah syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah Islamun, yaitu seorang tersebut harus beragama Islam. Apakah seorang yang non-Islam boleh puasa? Boleh, tapi nggak ada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian puasanya pun nanti dipertanggungjawabkan gitu. Wa aqlun, kemudian yang kedua akal, berakal. Kalau nggak berakal, kalau gila nggak diwajibkan buat puasa. Makanya kalau nggak mau puasa, jadilah orang gila. Jadilah orang gila kalau nggak mau puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, wan naqa'u minan nahwi haidin. Yang ketiga itu khusus buat perempuan, yaitu terhindar atau suci daripada haid. Tuh. Kalau misalkan haid nggak boleh puasa, otomatis harus dikodok nanti di bulan Syawal. Kalau misalkan puasa atau sudah melewati masa-masa haid, maka diwajibkan tetap puasa. Kalau misalkan kayak apa tuh namanya? Apa Wak? Kalau misalkan setelah lewatnya masa haid, kalau darah kotor namanya apa? Bukan menstruasi, itu sama aja haid. Apa ya namanya? Bukan. Bukan. Jadi gini, kalau periode haid itu kan normalnya itu paling lamanya 15 hari 15 malam. Itu paling lamanya, paling banyaknya. Paling sedikitnya 1 hari 1 malam itu. Tapi kalau udah lewat dari 15 hari 15 malam, maka namanya bukan haid lagi. Apa namanya, lupa. Iya, darah kotor itu namanya apa ya namanya? HIV. Bukan HIV. Apa namanya, lupa. Hormon bisa kalau pikiran kista. Istiadoh. Bener, istiadoh. Nah, kalau istiadoh itu masih diwajibkan untuk berpuasa dan sholat. Makanya harus tahu periode dalam haidnya itu. Kalau perempuan ya, yang laki-laki juga harus tahu. Buat nanti, buat apa? Buat istrinya lah. Harus diajarin. Itu kan kewajibannya suami. Kenapa Muhammadiyah sama NU beda? Apanya harinya? Hari puasa. Ya, jadi kalau misalkan Muhammadiyah, gini, beliau menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh apa namanya? Ya ibarat kata ngambilnya dari Kristen. Enggak, jadi diambil dari apa ya? Lebarannya kan yang beda kadang-kadang. Ya, mulai masanya itu beda. Dia dari hilal bagaimana? Kan hilal baru ada deh kelihatan. Tapi dia beda tanggal rata dia. Dari tanggal, kalau ini melihatnya dari tanggal. Jadi ditetapkan dengan ilmu, kayak melihat ke ilmu-ilmu untuk kalender tanggal itu kan namanya ilmu falak, menuju ya. Nah, itu beliau udah menggunakan itu. Kalau misalkan kita dari mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya kita itu melihat berdasarkan hilal. Nah, masalah hilal ini dikatakan ya adanya bulan sabit nanti. Dilihatnya kapan? Di tanggal 28 sampai 29. Kalau misalkan 29 nanti nggak ada hilal, maka genapin tuh di 30. Karena di kalau kita kan kalau ya gini, jadi kalau misalkan NU nih, Muhammadiyah, kita ngikutinnya bulan Hijriah yang
apa namanya asumsinya, kayak misalkan jatuhnya Ramadan itu tepat kayak misalkan pergantian kan Hijriah itu pergantiannya itu ketika maghrib gitu, ketika waktu maghrib. Sedangkan Masehi itu bergantiannya ketika jam 12 malam. Nah, kalau misalkan Muhammadiyah kalau nggak salah dia makainya itu waktu yang tertera di kita Masehi gitu. Jadi tetap hitungannya Masehi meskipun di Ramadan itu. Jadi tetap tanggalnya tuh agak beda. Beda. Beda Ya. seminggu gitu. Jadi Ramadan kalau start dulu enggak pernah beda Ya. seminggu gitu. Enggak. Paling bedanya sehari 2 hari. Sehari. Padahal kan start meleset gitu hilalnya. Ya itu, kalau misalkan ada nggak ada hilal, misalkan gara-gara cuaca mendung, jadi nggak terlihat nih hilalnya, maka ya itu digenapkan. Karena bulan Ramadan itu bulan Hijriah itu nggak ada sampai tanggal 31 dan nggak ada sampai tanggal 28, mentok tanggal 29 kalau nggak 30, tergantung hilalnya. Kalau misalkan di sini mendung di sono enggak gimana, Bang? Ya, itu nanti ya misalkan di sini mendung. Kan biasanya untuk pemerintah tuh biasanya punya tim untuk melihat hilal di tempat-tempat strategis. Mikroskop ya. Teleskop. Mikroskop. Mana? Teleskop ya, pakai teleskop. Bulan sabit hilalnya. Iya, bulan sabit. Kalau enggak ada bulan sabit, Ya itu disempurnain. Jadi sampai 30 hari. enggak ada juga. Apanya? Hah? Tanggal 30 enggak ada juga nih. Iya, harus ada tanggal 30. Enggak bisa. Kalau misalnya cuacanya nggak mendukung, Hah? kalau cuacanya nggak Iya kan tanggal nggak berpengaruh cuaca. Kalau seluruh bumi ketutup gitu hujan semua. Ya enggak ada. Gini, jadi intinya kalau misalkan